warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Perdana dan juga rekan saya Agus Halim Nurdin dari kelompok 9. Dalam video kali ini akan membahas materi dari mata kuliah Matematika Diskrit yaitu Leptis. Kami dari kelas TI 20B2 Universitas Pelita Bangsa dengan dosen pembimbing yaitu Pak Ari Yuneldi, SPD, MSI. Mengenai leptis, pengertian leptis yaitu didefinisikan misalkan P kurang dari sama dengan adalah poset. P kurang dari sama dengan dinamakan leptis jika A, B elemen anggota P terdapat A bintang B dan A plus dalam lingkaran B. Leptis dilambangkan dengan L kurang dari sama dengan bintang dan plus dalam lingkaran atau secara singkat dilambangkan dengan L. Keterangan dari lambang bintang disebut dengan infimum atau batas bawah terbesar disingkat BBT, dan juga lambang plus dalam lingkaran disebut supremum yaitu batas atas terkecil atau disingkat BAT. Dengan demikian, suatu poset A kurang dari sama dengan dikatakan leptis apabila setiap dua elemen poset atau anggota poset A kurang dari sama dengan mempunyai batas atas terkecil dan batas bawah terbesar. Contoh, diketahui misalkan P adalah himpunan semua faktor dari 24. Anggota himpunan P yaitu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Didefinisikan A kurang dari sama dengan B sebagai B habis dibagi A. A bintang B adalah pembagi persekutuan terbesar dari A, B, dan A plus dalam lingkaran B adalah kelipatan persekutuan terbesar dari AB. Yang ditanya, tunjukkan P kurang dari sama dengan bintang dan plus dalam lingkaran adalah leptis. Penyelesaiannya, untuk menunjukkan apakah P kurang dari sama dengan bintang plus dalam lingkaran adalah leptis, maka harus ditunjukkan apakah P kurang dari sama dengan adalah poset. Yang pertama, kita harus mencari relasinya, yaitu dengan mengkalikan anggota himpunan P dengan anggota himpunan P, yaitu perkalian Kartesius. Didapatkan anggotanya 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya sampai dengan 24,24. Relasinya didapatkan 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya 2,2 dan seterusnya 3,3 dan seterusnya sampai dengan 24,24. Kemudian dikatakan refleksif apabila AB elemen anggota relasi berlaku A, R, A, A, A elemen R. Benar ya bahwa 1,1, 2,2, 3,3, 2,4 merupakan anggota dari relasi. Kemudian dikatakan antisimetris apabila AB elemen R dan B A elemen R, maka A sama dengan B berlaku A relasi B, A, B elemen relasi, maka R bersifat antisimetris. Benar bahwa 1,1, 2,2, 3,3 dan seterusnya sampai 24,24 merupakan relasi. Kemudian dikatakan bersifat transitif apabila A, B, C elemen anggota relasi berlaku A, R, B dan B, R, C, maka A, R, C kepencet. Maka R bersifat transitif. Contohnya A, B yaitu 1,2 elemen R dan B, C yaitu 2,3 dan dia juga anggota R. Maka apabila B dengan B ini kita coret, 2 kita coret, sesama 2 kita coret, maka didapatkan A, C yaitu 1,3 elemen R. Benar tidak kalau 1,3 adalah elemen R? Benar ya, 1,3 elemen R, maka dia termasuk bersifat transitif dan dinyatakan sebagai poset. Jadi P, kurang dari sama dengan adalah poset.
Himpunan dari 24 dikatakan lattice dan atau poset, dia harus bisa dibuatkan diagram hasil lattice, yaitu 24 habis dibagi 12, 24 juga habis dibagi 8, 12 habis dibagi 6, 12 juga habis dibagi 4, 6 habis dibagi 3, 6 habis dibagi 2, 4 juga habis dibagi 2, 3 habis dibagi 1, 2 juga habis dibagi 1. Berdasarkan diagram hasil di atas dapat diteliti bahwa sebagai berikut. 1 bintang 2 sama dengan 1. 1 bintang berarti batas bawah terbesar yaitu 1. 1 dan 2 batas bawah terbesarnya 1, benar ya. Kemudian yang selanjutnya 2 bintang 3 adalah 1.2 dan 3 bintang yaitu batas bawah terbesarnya 1, benar ya. Kemudian dilanjutkan, berikut ini beberapa sifat dasar lattice. Yang pertama, dikatakan idempoten apabila A bintang A sama dengan A dan A plus dalam lingkaran A sama dengan A, yaitu apabila 1 bintang 1 berarti batas bawah terbesarnya 1 bintang 1 yaitu 1. Berarti untuk idempoten ini apabila angka bintang dengan angka yang sama maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Misalkan 1 batas bawah terbesarnya dari 1 maka dia adalah 1. Kemudian untuk komutatif A bintang B sama dengan B bintang A. Kita lihat A bintang B sama dengan A, 1 bintang 2 sama dengan 1 dan B bintang A 2 bintang 1 sama dengan 1. Ini benar ya, ini dikatakan dengan komutatif. Kemudian dikatakan asosiatif apabila A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C dan A plus dalam lingkaran B plus dalam lingkaran C sama dengan A plus dalam lingkaran B plus dalam lingkaran C. Bisa dibuktikan dengan angka-angka seperti tadi. Kemudian yang keempat, A bintang A plus dalam lingkaran B sama dengan A dan A plus dalam lingkaran A bintang B sama dengan B disebut dengan absorpsi atau penyerapan. Kita masukkan contohnya, yaitu contoh A bintang A plus dalam lingkaran B sama dengan A. Berarti A kita masukkan 1 bintang A1 plus dalam lingkaran 2. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, yaitu 1 plus dalam lingkaran 2, yaitu batas atas terkecil. Kita lihat 1 plus dalam lingkaran 2. 1 dan 2 batas atas terkecilnya yaitu 4 ya. Kita masukkan ke dalam sini. Tadi sudah ketemu 1 plus dalam lingkaran 2 yaitu batas atas terkecilnya 4, maka 1 bintang 4 adalah 1. 1 bintang 4 adalah 1, benar ya. Nih, 1 bintang 4 bintang yaitu batas bawah terbesarnya yaitu 1, benar. Kemudian untuk teorema yang kedua berlaku A kurang dari sama dengan B, maka A bintang B adalah A, maka A plus dalam lingkaran B adalah B. Dapat disimpulkan bahwa A kurang dari sama dengan B, maka A bintang B sama dengan A. Kemudian untuk teori yang ketiga, dari definisi operasi bintang atau batas bawah terbesar dan
plus dalam lingkaran batas atas terkecil. Kita peroleh beberapa implikasi berikut. A kurang dari sama dengan B dan A kurang dari sama dengan C, maka A kurang dari sama dengan B plus dalam lingkaran C bisa dibuktikan dengan angka-angka yang seperti sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian untuk teori yang keempat, L adalah lattice, ABC elemen L berlaku A plus dalam lingkaran B bintang C kurang dari sama dengan A plus dalam lingkaran B bintang A plus dalam lingkaran C. Dan yang kedua, A bintang B plus dalam lingkaran A bintang C kurang dari sama dengan A B plus dalam lingkaran C. Kemudian untuk teorema yang kelima, L adalah lattice, ABC elemen L berlaku A kurang dari sama dengan C, maka A plus dalam lingkaran B bintang C kurang dari sama dengan A plus dalam lingkaran B bintang C. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, berikut adalah contoh soalnya. Yaitu dari diagram berikut, manakah yang termasuk lattice? Apakah diagram A, B, C, atau diagram D? Kita masuk ke pembahasannya, yaitu penyelesaian. Diagram A, dia termasuk lattice ya. Kenapa? Karena titik B dan C, dia mempunyai batas bawah terbesar yaitu D dan juga mempunyai batas atas terkecil yaitu A, sehingga diagram A ini termasuk lattice. Kemudian kita lihat untuk diagram yang ke B. Diagram B dia bukan lattice. Kenapa? Karena titik E dan F dia mempunyai batas atas terkecil yaitu D, tetapi dia tidak mempunyai batas bawah terbesar, sehingga diagram B ini tidak atau bukan termasuk lattice. Kita lihat untuk diagram yang ke C. Diagram C ini juga bukan lattice. Kenapa? Karena titik C dan D dia mempunyai batas bawah terbesar yaitu E, tetapi untuk batas atasnya dia mempunyai B dan juga A. Tetapi antara A dan B ini tidak saling berhubungan, sehingga tidak memenuhi konsep lattice, sehingga diagram C ini tidak termasuk lattice. Kita lihat untuk diagram yang D. Diagram D ini dia termasuk lattice. Kenapa? Karena titik E dan F mempunyai batas bawah terbesar yaitu H dan juga mempunyai batas atas terkecil yaitu B. Selain itu, untuk titik C dan D dia mempunyai batas bawah terbesar yaitu G dan mempunyai batas atas terkecil yaitu A. Jadi diagram D ini bisa dikatakan lattice. Jadi dari keempat diagram ini yang termasuk lattice yaitu diagram A dan diagram D karena memenuhi batas bawah terbesar dan juga batas atas terkecil. Untuk materi yang disampaikan tadi sumbernya yaitu dari sini. Demikian yang bisa saya perwakilan dari kelompok 9 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.